Puji Tuhan, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021. Nah, pagi ini kita akan jumpa buku Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai ayat 9. Di situ firman Tuhan berkata, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu." Kita bersyukur Tuhan kita tidak menghina dan menganggap kita tidak punya nilai. Sebab itu Dia tidak berkata, "Rancanganku jauh lebih baik dari rancanganmu." Dia menghargai rancangan kita. Tapi Dia katakan rancanganmu tidak akan sama dengan rancanganku. Rancanganmu dengan rancanganku bedanya setinggi langit dari bumi. Itulah rancangan Tuhan dan rancangan kita. Nah, saudara-saudara, rancangan-rancangan itu seringkali kita miliki dalam hidup ini. Kita mempunyai rencana, kita punya cita-cita, kita punya maksud, punya tujuan yang baik, tetapi seringkali tidak bisa kita capai. Sebab itu kalau kita lihat di dalam buku Yesaya pasal 29 ayat 11, jelas dikatakan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai umat manusia, tidak tentunya kita mengharapkan ada rancangan yang celaka dengan kehidupan kita. Ada rancangan yang suram untuk kita capai, tidak akan ada. Tetapi kita ingin rancangan yang berhasil, rancangan yang memberikan damai sejahtera bagi kehidupan. Ternyata Alkitab ingatkan kepada kita orang percaya yang sudah di dalam Tuhan, Tuhan punya rancangan untuk kita. Jadi sebagai orang percaya, Tuhan tidak pernah melarang ketika kita punya rencana untuk berhasil, untuk sukses, untuk menikmati kelimpahan, itu tidak salah. Tetapi yang Dia ingatkan supaya jalan untuk meraih keberhasilan, jalan untuk mencapai kelimpahan, jangan pakai jalanmu, karena engkau akan tidak capai sasarannya. Sebab itu kita melihat seorang pemuda yang bernama Yusuf dalam buku Kejadian pasal 37 ayat 5 sampai ayat 9. Di situ Yusuf berusia kurang lebih 15-an sampai 17-an tahun. Dia mendapatkan mimpi, dan mimpi itu diceritakan kepada saudara-saudaranya dan kedua orang tuanya. Secara umum tidak ada masalah, karena tidak ada yang bisa melarang orang bermimpi. Tetapi ketika mimpi itu menceritakan tentang keberhasilan Yusuf, maka kita menemukan tidak banyak orang suka dengar mimpi itu. Bahkan sejak dia menceritakan mimpi itu, mulailah saat itu saudara-saudaranya tidak enak dengan dia, tidak senang sama Yusuf. Karena mereka menganggap, masa kita semua harus tunduk kepada Yusuf? Masa kita semua harus takluk kepada Yusuf? Dan apa yang sudah terjadi dalam mimpi itu, ternyata jalannya tidak sama seperti jalan yang kita cenderung pikirkan. Kita temukan Yusuf dalam mencapai cita-cita atau mimpi yang Tuhan sudah berikan bagi Yusuf. Ternyata
itu perlu belasan tahun untuk dia diproses. Karena Kejadian pasal 41 ayat 38 sampai 41 itu menceritakan di saat usia Yusuf kurang lebih 30 sampai 35 tahun, Firaun baru mengakui, kita tidak mungkin dapat orang seperti Yusuf yang begitu bijaksana, yang begitu luar biasa, dan memiliki roh Allah dalam dirinya. Kita bisa melihat bahwa ternyata mimpi itu diproses sekian puluh tahun bagi Yusuf. Yusuf harus melewati jalan-jalan yang tidak nyaman, melewati proses-proses yang tidak sesuai dengan keinginan yang kita seringkali pikirkan. Dia harus ada dalam posisi dibenci oleh saudara-saudaranya, kemudian dia difitnah, masuk dalam penjara, kemudian dia dilupakan oleh sahabat-sahabatnya dalam sepenanggungan, dan begitu banyak kesukaran yang dijumpai oleh Yusuf. Namun akhirnya jalan yang dia lewati ternyata membawa dia mencapai kepada rancangan Tuhan. Disitulah kita menemukan bahwa rancangan kita boleh baik, boleh luar biasa, tapi jalannya kita perlu jalan Tuhan. Sebagaimana Daud pun mengalami hal yang sama. Dia menjadi seorang yang begitu luar biasa. Dia berani berkata kepada seluruh orang Israel, ketika dia akan berhadapan dengan Goliat, dia katakan, jangan ada satupun orang yang ketakutan atau tawar hati ketika mendengar saya mau pergi melawan Goliat. Jangan, saya akan pergi melawan Goliat itu. Dengan tindakan saya jangan ada yang menjadi tawar hati. Jangan ada yang kehilangan pengharapan. Kita melihat Daud berjuang, dan apa yang dia perjuangkan membuahkan hasil yang luar biasa. Di tengah-tengah keberhasilan itu, ternyata itu bukanlah akhir dari tujuan Allah dalam dirinya. Dia boleh mengalahkan Goliat, tetapi dia belum menjadi orang besar. Dia masih perlu dikejar, dia masih perlu melewati proses. Dia harus berada dalam kondisi yang berbahaya berkali-kali. Dan kita menemukan di dalam Alkitab, Daud menjadi raja. Setelah sekian puluh tahun dia harus mengembara, dia harus lari, dia harus menghindar, dan seakan-akan jalan yang kita pikirkan sudah tidak ada lagi. Seakan-akan jalan buntu yang dihadapi oleh Daud. Tetapi jalan Tuhan tidak sama dengan jalan kita. Setinggi langit dari bumi. Itulah sebabnya sebagai orang percaya, kita diingatkan Tuhan punya rancangan untuk kita. Hari ini kita boleh bekerja. Hari ini kita boleh punya perhitungan yang baik. Hari ini kita boleh punya perencanaan yang benar. Hari ini kita sudah punya target, tetapi jangan lupa, pencapaian target, pencapaian keberhasilan, kita harus mengikuti caranya Tuhan. Karena Tuhan punya cara berbeda dengan cara kita. Jalan Tuhan tidak sama dengan jalan kita. Sebab itu kita perlu menyerah dan mentaati akan firman Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan menuntun kita sampai kepada keberhasilan itu. Sebab itu sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, jangan berhenti bekerja, jangan berhenti berusaha, tetapi jangan lupa menyerah pada kehendak dan jalan Tuhan. Karena itulah yang terbaik, itulah caranya kita mencapai hasil sesuai dengan rancangan Tuhan untuk hari depan yang penuh harapan bagi kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Kembali pagi ini kami datang kepadamu Bapa dengan mengucap syukur
karena Tuhan mengingatkan kepada kami untuk tetap taat kepada rancangan Tuhan. Kami boleh punya cita-cita, kami boleh punya harapan-harapan, kami punya target-target, tetapi dalam mencapai itu kami mohon Tuhan pegang tangan kami, pertetapkan langkah kami supaya yang kami tempuh adalah jalan Tuhan. Yang kami tempuh adalah cara Tuhan, bukan dengan cara kami, sehingga kami tidak akan pernah meraih keberhasilan itu. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami yang akan pergi bekerja, yang akan pergi berdagang, sekolah, maupun yang tinggal di rumah. Dengan segala aktivitas kami, Tuhan tolong kami supaya kami tetap diingatkan bahwa Engkau punya jalan yang terbaik yang kami harus tempuh. Walaupun menurut pandangan kami sepertinya makin jauh dari keberhasilan, sepertinya tidak ada tanda-tanda untuk mencapai keberhasilan, tapi ketika itu adalah jalan Tuhan, maka kami percaya hari depan yang penuh harapan ada di ujung jalan itu. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu sepanjang hari ini, baik itu berkat jasmani terlebih berkat rohani. Sebab itu kami berdoa serta mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.